الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita sekarang yaitu fikih salat sunnah. Pembahasan yang pertama, apa keutamaan salat sunnah? Ketahuilah ya akhi, salat sunnah itu adalah ibadah sunnah yang paling utama. Ya. Mana yang lebih utama? Salat sunnah dengan puasa sunnah? Jawab, salat sunnah lebih utama daripada puasa sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Rasulullah, "Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah." Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu untuk terus-menerus, ya. Artinya ketika kita istiqomah pasti ada terjadi kekurangan di sana. Dan ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya amalan kalian yang terbaik itu adalah salat. Di sini Nabi mengatakan amalan yang terbaik itu apa? Salat. Berarti salat sunnah itu adalah amalan terbaik kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain yang sunnah. Keutamaan selanjutnya bahwa salat sunnah itu menambah derajat di dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Rabi'ah bin Malik al-Aslami, ia berkata, wa Rasulullah SAW bersabda kepada Rabi'ah, "Sal, silakan kamu minta." Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah agar bisa menjadi temanmu di surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Awa ghaira dzalik?" Adakah selain itu? Kata sahabat ini, "Huwa dzak." Itu saja ya Rasulullah. Qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu bantulah ya untukku atas dirimu untuk banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak-banyak apa? Salat. Lihat sahabat ini minta kepada Rasulullah supaya bisa menemani Rasulullah. Tapi Rasulullah juga minta kepada sahabat ini amal apa yang bisa menyebabkan ia bisa menjadi teman Rasulullah di surga. Ya kata Rasulullah, yaitu perbanyaklah salat. Dan dalam hadis Tsauban, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apa yang bisa memasukkan ke surga. Maka Rasulullah bersabda, "Alaika bikasratis sujud." Hendaklah kamu banyak-banyak sujud, kata Rasulullah. Maksudnya banyak-banyak salat. Fa innaka la tasjud lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hutta 'anka biha khati'ah. Sebab tidaklah engkau sujud sekali saja kecuali Allah akan angkat dengannya satu sujud tersebut satu derajat dan Allah akan gugurkan satu kesalahan. Masya Allah. Baik, keutamaan yang ketiga, apa sih keutamaan sholat sunnah? Yang ketiga, jabrun naqs fil faraid, menambal kekurangan yang ada pada sholat fardu. Apa yang dimaksud dengan menambal kekurangan di sini, Pak? Yang dimaksud di sini kekurangan ketika kita melakukan sholat fardu, seperti misalnya sholatnya kurang khusyuk, atau misalnya di dalam sholatnya terjadi kekurangan. Bukan yang dimaksud di sini artinya terkadang kita sholat, terkadang kita enggak gitu. Ya. Karena sholat fardu yang ditinggalkan secara sengaja itu tidak bisa ditambal oleh sholat sunnah. Kenapa? Karena itu dosa besar sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas murtad dari agama Islam. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang dimaksud dengan menutupi kekurangan sholat fardu di sini bukan artinya seseorang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya ketika kita sholat fardu terkadang ada kekurangan-kekurangan, ya, dalam kekhusyuannya dan yang lainnya. Dalam keikhlasan, terkadang kita sholatnya kurang ikhlas. Kenapa? Soalnya laporan status mulu di Facebook, ya. Akhirnya kita terkena ria, atau habis sholat ternyata kita ujub, merasa bangga ya, dengan kelebihan sholat kita, akhirnya Allah batalkan amalnya. Nah, dengan sholat-sholat sunnah itulah kekurangan tersebut akan ditutup. Ya. Ini berdasarkan hadis Ammar bin Yasir.
Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha, tus'uha, thumnuha, sub'uha, sudsuha, khumsuha, rub'uha, thulthuha, nisfuha." Sesungguhnya ada orang, kata Rasulullah, setelah selesai dari sholat, ternyata ia mendapatkan pahala hanya 1/10 saja. Ada yang dapat pahala 1/9, ada yang 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan ada yang dapat setengah. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Tuh lihat Pak, ternyata seseorang setelah selesai sholat terkadang dia tidak mendapatkan pahala sempurna. Kenapa? Karena ada kekurangan di situ. Nah, kekurangan ini yang akan ditambal ya oleh sholat sunnah. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah dari manusia itu salat. Yaqul rabbuna lil malaikah. Kelak nanti Rabb kita akan berfirman kepada para malaikat di hari kiamat. Unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Lihat oleh kalian bagaimana salat hambaku itu. Apakah ia menyempurnakan salat atau ia menguranginya? Fa in kanat tamah kutibat lahu tamah. Apabila sholatnya sempurna, maksudnya sholat wajibnya ya, maka ditulislah untuk dia sholatnya sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'an. Tapi kalau ternyata ada kekurangan dalam sholatnya, qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Allah berfirman kepada malaikat, lihat, ada enggak dia punya sholat sunnah? Qala in kana lahu tatawwu' qala atimu li 'abdi fardhatahu min tatawwu'ihi. Kalau dia suka sholat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakan untuk hambaku kekurangan dalam sholatnya tersebut. Fumatu khadul a'malu ala dhalik. Kemudian amalan yang lain pun juga ngikutin itu. Maksudnya apa? Kalau sholat kita benar, amalan lain juga akan benar. Tapi kalau sholat kita salah, ya ternyata itu akan berpengaruh kepada amalan yang lainnya. Makanya Al Hasan Al Basri berkata, ada 2 amal yang bisa menjaga amalan lain. Yang apabila kita jaga 2 amal tersebut, Allah akan jaga amalan kita yang lainnya. Apa itu? Sholat dan menjaga lisan. Ya. Tapi ini diantara keutamaan sholat sunnah. Sekarang kita akan membahas tentang kaidah-kaidah umum yang berhubungan dengan sholat sunnah. Yang pertama, bahwa sholat sunnah itu ada 2 macam. Yang pertama, sholat sunnah muqayyadah. Yang pertama, sholat sunnah apa? Muqayyadah. Apa sih sholat sunnah muqayyadah? Yaitu sholat sunnah yang terikat dengan waktu dan tempat. Adapun yang terikat dengan waktu, contohnya sholat tahajud. Contohnya lagi sholat duha. Ya. Maka sholat tahajud terikat waktunya kapan? Di waktu malam, setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sholat duha terikat waktunya dengan waktu duha. Ada juga yang terikat dengan tempat seperti sholat tahiyat masjid. Ya. Ini terikat waktunya dengan di masjid. Boleh nggak sholat tahiyat masjid di rumah, Ustadz? Emang ada tahiyat rumah? Ya tahiyat masjid ya adanya di masjid. Ya. Nah itu. Ini yang pertama. Itu sholat sunnah apa? Muqayyadah. Yang kedua yaitu sholat sunnah mutlaqah. Wa huwa alladzi la sababalah wa la hasralah wa la li'adadi rakaat. Ya. Yaitu sholat yang tidak terikat oleh waktu, tidak pula tempat, tidak pula sebab. Di mana jumlah bilangannya pun juga tak terbatas. Terserah sebanyak-banyaknya enggak masalah. Ya. Dalil sholat sunnah mutlak ini yaitu hadis Abu Dzar. Sholat Abu Dzar pernah sholat sebanyak-banyaknya. Ketika ia telah selesai salam, Al-Ahnaf bin Qais bertanya, ya, kamu tahu tidak berapa rakaat kamu selesai tadi itu? Kata Abu Dzar, illa akun adri fa innallaha yadri. Kalau aku tidak tahu, Allah yang tahu. Sesungguhnya aku mendengar kekasihku yaitu Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin sajada yasjudu lillahi sajdah. Tidak ada seorang hamba pun yang sujud sekali sujud saja kecuali Allah akan angkat dengan satu sujud itu sebuah ya derajat, 1 derajat, dan Allah akan gugurkan 1 kesalahan.
Di sini Abu Dzar memahami boleh kita memperbanyak sholat sebanyak-banyaknya yang disebut dengan sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Dan hadis tadi ya Rabi'ah, di mana Rabi'ah minta kepada Rasulullah supaya menjadi teman Rasulullah di surga, maka Rasulullah menyuruh dia banyak-banyak sholat. Ya. Nah ini namanya sholat sunnah apa Pak? Mutlak. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa sholat sunnah yang paling utama itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Berdasarkan keumuman hadis sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dalam satu riwayat ada tambahan sholatul laili wan nahar, sholat di waktu malam dan siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tambahan siang ini syadz. Ya. Nah ini pendapat jumhur ulama, bahwa yang paling utama sholat sunnah itu apa? 2 rakaat 2 rakaat. Boleh tidak sholat sunnah dengan 4 rakaat? Jawab boleh. Ya. Dasarnya hadis bahwa Nabi SAW dalam sebuah riwayat Ibnu Majah dari hadis Ali bin Abi Thalib, beliau sholat qobliyah asar 4 rakaat dengan sekali salam di akhirnya dan 2 tahiyat. Ya. Nah itu ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini kaidah yang kedua. Jadi kaidah yang kedua apa? Bahwa pada asalnya yang paling utama dalam melaksanakan sholat sunnah itu 2 rakaat 2 rakaat. Namun kalau kita mau melakukan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena adanya dalil bahwa Nabi pernah melakukan perbuatan itu. Ya. Kaidah yang keberapa? Yang ketiga, bahwa sholat sunnah dilihat dari penekanannya ada 2 macam juga. Sholat sunnah dilihat dari penekanannya ada 2 macam. Yang pertama, sholat sunnah muakkadah. Yang pertama, sholat sunnah apa? Muakkadah. Apa itu sholat sunnah muakkadah? Yaitu sholat sunnah yang ditekankan. Yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkadah. Itu sholat sunnah yang tidak ditekankan. Ya. Sementara sebagian ulama membagi 3. Yang pertama, sholat yang sunnah yang ditekankan. Yang kedua, sholat yang mustahabah yang sangat disukai. Yang ketiga, sholat sunnah yang tidak ditekankan. Iya. Apa sih sholat sunnah yang ditekankan itu ya akhi? Sholat sunnah yang ditekankan itu adalah sholat sunnah yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Yang Nabi SAW dawama alaiha wa hafadha alaiha, di mana Nabi terus menerus melakukannya dan terus menerus menjaganya. Contohnya apa? Sholat tahajud, apalagi sholat witir, apalagi sholat 12 rakaat, ya, terutama qobliyah subuh. Nah ini sholat Nabi yang Nabi SAW dawama alaiha, terus beliau jaga. Jadi antaranya juga sholat apa? Tahiyat masjid, ya. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Bahkan Nabi ketika khutbah Jumat melihat seorang sahabat yang masuk masjid langsung duduk, maka Nabi bersabda kepada orang tersebut, "Kamu sudah sholat belum?" "Belum, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sholat kamu dan percepat sholatmu." Lihat, sampai Nabi menegur, padahal mendengar khutbah Jumat wajib tidak Pak? Wajib. Tapi tetap Nabi menyuruh dia untuk sholat sunnah, tahiyat masjid. Bahkan sebagian ulama berpendapat sholat tahiyat masjid itu wajib. Dasarnya hadis tadi. Ya, nanti akan kita jelaskan insya Allah. Nah ini ya akal Islam. Jadi ini sholat sunnah muakkadah. Apa itu sholat sunnah muakkadah? Itu sholat sunnah yang Nabi SAW anjurkan dan Nabi terus-menerus menjaganya dan berusaha tidak meninggalkannya. Yang kedua, itu sholat sunnah yang ghairu muakkadah, yang tidak muakkadah.
Maka ini ada dua derajat. Derajat yang pertama, yang mustahabbah, yang sangat disukai. Apa itu? Yaitu sholat sunnah yang Nabi berikan padanya keutamaan. Yang Nabi sebutkan padanya apa? Keutamaan, tapi kita tidak mengetahui dalil bahwa Nabi terus-menerus melakukannya. Contoh misalnya apa? Sholat duha. Ya. Nabi memberikan keutamaan banyak nggak tentang sholat duha? Banyak. Nanti kita akan bahas ketika membahas tentang sholat duha. Contoh lagi Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Oh, di situ Nabi SAW mendoakan, semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Iya. Yang kedua, yaitu yang sunnah tapi di bawah yang pertama tadi. Ini kita membahas tentang sholat sunnah ghairu muakkadah ya. Karena ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Dan ghairu muakkadah ini ada dua. Ada yang mustahabbah dan yang sunnah biasa. Yaitu yang Nabi SAW berikan pilihan antara melakukan atau tidak. Contoh misalnya Nabi bersabda, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Iya. Maka yang seperti ini disunahkan, silahkan. Nah ini ya akal Islam ya dari sisi pembagian sholat sunnah. Siapa yang bisa mengulangi? Sholat sunnah dilihat dari penekanannya ada berapa macam? Hah? Ada dua. Yang pertama, sunnah muakkadah. Apa itu sholat sunnah muakkadah? Yaitu sholat sunnah yang Nabi anjurkan dan Nabi berusaha menjaganya. Apa itu sholat sunnah ghairu muakkadah? Ada berapa? Yang pertama, yang mustahabah apa itu? Yaitu Nabi memberikan padanya keutamaan, tapi tidak ada nukilan bahwa beliau terus-menerus melakukannya. Contohnya sholat qobliyah asar 4 rakaat. Contohnya sholat duha. Ya. Ada lagi sholat sunnah di bawah itu. Yang itu seseorang diberikan pilihan antara melakukan atau tidaknya silahkan. Ya seperti sholat qobliyah maghrib. Ya. Allahu a'lam. Kaidah yang keberapa sekarang? Kaidah yang keempat. Boleh menggabungkan beberapa sholat sunnah, boleh menggabungkan niat beberapa sholat sunnah dalam satu sholat. Misal, antum sholat tahiyat masjid, niatnya sekaligus qobliyah zuhur misalnya. Atau antum masuk sholat duha, niatnya sekaligus sholat tahiyat masjid misalnya. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan boleh. Ini pendapat imam yang 4. Sementara Ibnu Hazm mengatakan nggak boleh. Namun yang rajih wallahu alam dalam masalah ini itu pendapat jumhur. Di antara dalil yang bisa kita jadikan dalil kata Syekh Masyhur yaitu hadis tentang sholat istikharah. Nabi mengatakan, siapa man ahammahul amru, siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan, fal yusalli dunal fardhah, hendaklah ia sholat selain sholat fardu. Lihat. Kata Syekh Masyhur, kata-kata selain sholat fardu itu menunjukkan bahwa sholat istikharah bisa dilakukan pada sholat apapun juga. Misalnya waktu sholat duha, antum sekalian sholat duha, sholat istikharah. Contohnya lagi antum sholat tahajud, antum sekalian sholat tahajud, sholat istikharah. Ya. Ibnu Qudamah mengatakan juga dikiaskan kepada hadas. Kalau ada orang kentut 10 kali, buang air kecil 3 kali, buang air besar sekali, wudunya berapa kali? Hah? Apakah setiap kentut itu kita wudu masing-masing? Enggak. Ya. Bayangkan berapa hadas cukup 1 kali wudu. Untuk berapa kali hadas? Kata Ibnu Qudamah, demikian pula boleh seseorang sholat sunnah dengan beberapa niat. Ini pendapat jumhur ulama dan ini insya Allah yang rajih. Namun dikecualikan kata Ibnu Rajab dalam kitab Al-Ahkam, yaitu kalau itu dalam rangka mengqadha, maka tidak bisa digabungkan dengan yang lain. Contoh misalnya antum belum sempat qobliyah subuh, kemudian antum mengqadha di waktu duha. Boleh tidak digabungkan antara sholat sunnah duha dengan sholat qadha qobliyah subuh? Ya, menurut Ibnu Rajab tidak bisa. Karena sholat qadha ya itu tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Allahu a'lam. Nah ini kaidah yang keberapa itu? Yang keempat. Kalau sholat sunnah digabungkan sama sholat wajib boleh nggak? Nggak boleh.
Saya mau salat duhur sekalian rawatib, enak aja. Ya, kata Imam Syaukani, Imam Suyuti, siapa yang sholat sunnah tapi juga sekaligus sholat wajib dengan dua niat dalam satu sholat, maka itu jatuhnya sholat sunnah bukan sholat wajib. Kalau antum zakatnya niat dua, kata beliau, niat zakat sekaligus sodakoh, maka jatuhnya sodakoh bukan zakat. Ya, ini pendapat sebagian ulama demikian. Allahu a'lam. Baik, ya akhal Islam, kaidah yang keberapa? Yang kelima, apabila dua sholat ya saling bertabrakan, artinya kita mau melakukan dua sholat dalam satu waktu, tapi tidak bisa digabungkan sholat tersebut. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ambil yang paling utama. Tentu sholat sunnah muakkad lebih didahulukan daripada sholat sunnah ghair muakkad. Ya. Walaupun nanti sudah kita sebutkan tadi, kalau misalnya kita gabungkan pada perkara yang memang bisa digabungkan, ya silahkan saja, nggak masalah. Nah ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita akan mulai sekarang dari sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat apa? Fardu. Dan sholat sunnah rawatib ini juga ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Ada yang ditekankan dan ada yang tidak ditekankan, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Sebagian ulama berpendapat sholat sunnah yang muakkadah itu 10 saja. Dan ini madhab Syafi'iyah dan Hambali. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan bahwa salat sunnah yang muakkad hanya 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dasarnya hadis Ibnu Umar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hafidhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Lihat, Ibnu Umar mengatakan aku hafal ya 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Hanafiyah mengatakan salat sunnah muakkad itu, salat sunnah rawatib yang muakkadah itu 12 rakaat. Dasarnya hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla itsnatai asyrata raka'ah fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah apa? Isya. Ya. Nah ini Pak. Nah berarti ya akhi terjadi perselisihan ulama nih untuk salat sunnah rawatib yang muakkadah ini 10 atau 12. Ya. Namun Allahu a'lam bisa kita kompromikan bahwa yang paling sedikit 10, yang paling banyak 12 atau 14. Karena disebutkan dalam hadis, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan ia dari api neraka. Dan hadisnya juga hasan. Berarti itu menunjukkan kita dianjurkan juga untuk menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ya. Berarti antara itu 10 sampai 14. Kalau kita melakukan 10 saja yang kita rutinkan sudah cukup. Tapi kalau kita mau nambah 12 bahkan 14 itu bagus sekali. Iya. Baik, kita akan bahas yang pertama salat sunnah qabliyah subuh. Salat sunnah qabliyah subuh ini mempunyai keistimewaan, Pak. Apa keistimewaannya? Ada yang tahu? Salat sunnah qabliyah subuh memiliki keistimewaan, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuh lihat. Mana yang lebih baik? 2 rakaat sebelum subuh atau mobil BMW? Kecil. Mana yang lebih baik? 2 rakaat sebelum subuh atau antum punya rumah yang mewah di daerah yang sangat mahal?
Kecil. Karena Rasulullah mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berapa? Ada yang tahu tidak harga dunia dan seisinya? Ada nggak di dunia ini yang memiliki dunia dan seisinya, Pak? Nggak ada. Ternyata 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti ini menunjukkan Rasulullah memotivasi kita. Jangan terlalu memikirkan apa? Mencari dunia boleh, nggak masalah. Jangan sampai demi mencari dunia kita tinggalkan yang lebih baik dari itu. Malah akhirat lebih baik, Pak. Allah mengatakan apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Bagaimana cara melakukannya? Salat qabliyah subuh disunnahkan dilakukan dengan ringan, tidak dengan panjang. Yusannu takhfifu rak'atail fajr. Dalilnya hadis Ibnu Umar bahwa Hafsah berkata, Nabi SAW, idza taqafa al-muadzin lis-subhi wa bada as-subhu shalla rak'ataini khafifatain. Apabila muadzin adzan untuk salat subuh, setelah itu beliau salat 2 rakaat yang ringan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi SAW meringankan 2 rakaat sebelum subuh sampai-sampai aku mengira beliau tidak baca Al-Fatihah. Tapi ya pasti Al-Fatihah itu hukumnya rukun, Pak. Tapi maksudnya Nabi SAW meringankan sekali. Ya. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi SAW meringankan sholat qabliyah subuh? Yaitu untuk mendapatkan keutamaan sholat subuh di awal waktu. Ya. Karena pendapat jumhur mengatakan bahwasannya sholat subuh yang paling utama itu di awal waktu, di saat masih gelap. Sementara Abu Hanifah mengatakan sholat subuh yang paling utama itu di saat sudah mulai terang. Dan itu pembahasannya sudah kita bahas dulu waktu kita membahas tentang waktu-waktu sholat. Ya. Sehingga tidak perlu saya bahas lagi. Baik. Yang kedua, disunnahkan di rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan di rakaat yang kedua membaca apa? Qul huwallahu ahad. Berdasarkan riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Sehingga kalau kita gabungkan antara hadis Aisyah dan hadis Abu Hurairah, itu menunjukkan bahwa Nabi terkadang hanya mencukupkan dengan Al-Fatihah saja. Dan terkadang membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Ya. Dan terkadang juga Nabi membaca dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW membaca di salat qabliyah subuh rakaat pertama itu surat Al-Baqarah ayat 136. Allah mengatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Di rakaat yang kedua Nabi membaca surat Ali Imran ayat 64. Itu Allah mengatakan qul ta'alau ya qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Nah itu Pak, ya. Itu kadang Nabi membaca itu. Jadi ini menunjukkan tidak sunnah kalau setiap qabliyah subuh bacanya qul ya lagi, qul huwallah lagi. Ya, setiap qabliyah sunnah, qabliyah subuh bacanya itu terus. Kita katakan tidak sesuai dengan perbuatan Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW terkadang membaca ini, terkadang membaca itu, dan terkadang tidak membaca surat sama sekali. Ya. Baik, tadi kita sudah sebutkan Pak, Rasulullah SAW salat qabliyah subuh terkadang membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat kedua yaitu Qul huwallahu ahad. Terkadang di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah ayat berapa? 136. Yang di rakaat kedua Ali Imran ayat berapa? 64. Tapi terkadang Nabi juga membaca di rakaat keduanya surat Ali Imran ayat 56. 52 maaf. Ayat 52. Itu firman Allah, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah." Iya. Nah itu ayatnya. Baik. Kemudian, apakah setelah sholat sunnah qabliyah subuh dianjurkan untuk berbaring di atas rusuk kanan atau tidak? Ya. Nah ini terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan setelah sholat qabliyah subuh untuk berbaring di atas rusuk yang kanan.
Dan ini madhab Syafi'i. Dasarnya hadis Anas bin Malik dan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW apabila telah selesai sholat subuh, maka beliau berbaring di atas rusuknya yang kanan. Ya. Jadi pendapat 7 fuqaha kota Madinah di zaman tabi'in. Pendapat yang kedua, bahwa berbaring setelah sholat qobliyah subuh wajib, bukan sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Dalilnya adanya hadis yang memerintahkan apabila salah seorang dari kalian telah sholat sebelum subuh, hendaklah berbaring, demikian dengan lafaz perintah. Namun kata para ulama, hadis ini syadz. Hadis ini lemah. Yang sahih itu bukan dari perintah tapi dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu pendapat Ibnu Hazm ini lemah. Ya. Pendapat yang ketiga, bahwa berbaring di atas rusuk yang kanan setelah sholat qobliyah subuh itu makruh. Alasannya karena tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu. Dan yang melakukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini khusus untuk beliau, kata mereka. Kenapa? Karena Nabi itu disebutkan dalam hadis matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita matanya tidur, hatinya bablas. Kalau kita tidur setelah qobliyah subuh, bangun jam 6. Iya. Tidak halnya dengan Nabi. Kalau Nabi SAW disebutkan matanya tidur tapi hatinya tidak tidur, sehingga tidak akan dikhawatirkan akan kebablasan. Ya. Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Musayyib. Ya, bahkan Al-Qadhi Iyad mengatakan ini pendapat jumhur ulama. Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa ini pendapat apa? Jumhur. Ya. Dan saya condong kepada pendapat ini. Bahwa itu ya tidak disunnahkan, itu hanya untuk Nabi, namun boleh bagi mereka yang butuh, tapi dengan syarat. Ya, dia sudah lelah setelah sholat tahajud, butuh istirahat sebentar dan tidak dikhawatirkan akan kebablasan. Ya, tapi kalau antum khawatir bablas, tak boleh. Jadi supaya nggak bablas gimana Ustadz? Ya udah beli aja jam beker yang paling gede, simpan di telinga. Nah, kemudian bolehkah mengqadha sholat qobliyah subuh? Jawab boleh. Kapan boleh mengqadha qobliyah subuh? Yang pertama, boleh kita mengqadhanya setelah sholat subuh langsung. Setelah sholat subuh langsung. Berdasarkan hadis Qais bin Amr, bahwa Rasulullah SAW melihat ada orang yang setelah sholat subuh segera bangkit sholat 2 rakaat. Lalu Nabi menegur, "Sholatus subhi rakaatan." Hei, sholat subuh cuma 2 rakaat. Apa kata orang itu? "Hai Rasulullah, tadi saya belum sempat untuk sholat qobliyah subuh." Maka Rasulullah diam, tidak melarang. Sedangkan diamnya Nabi menunjukkan boleh tidak? Boleh. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Dan boleh juga, dan sebagian ulama mengatakan yang lebih utama itu diqadhanya nanti setelah matahari terbit. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, "Man lam yusalli raka'atil fajri," siapa yang belum sempat salat qobliyah subuh, fal yusallihima, hendaklah ia lakukan ba'da ma tatlu asyams, yaitu setelah matahari terbit. Ya, ini anjuran dari Nabi SAW. Ya, maka dari itu boleh kita qadhanya setelah salat subuh langsung. Namun yang lebih utama kapan? Yang lebih utama setelah matahari terbit. Tapi kalau misalnya kita khawatir kalau saya nunggu matahari terbit susah, saya harus pergi ke kantor dan yang lainnya. Ya udah, habis salat subuh langsung aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Sekarang sholat qobliyah zuhur, sholat sunnah zuhur. Dan sudah kita jelaskan tadi Pak, bahwa sholat sunnah zuhur itu ada 3 macam. Macam yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Dalilnya hadis Ibnu Umar yang sudah kita bacakan tadi. Macam yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur
dan 2 rakaat setelah zuhur. Hadisnya tadi sudah kita sebutkan, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Macam yang ketiga, 4 sebelum, 4 setelah. Ini berdasarkan hadis Ummu Habibah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar." Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan ia dari neraka. Ya, dikeluarkan Muslim dan Ahmad. Bayangkan, pahalanya besar, diharamkan dari neraka. Cuma masalahnya Pak, menjaga salat sunnah rawatib yang paling berat itu yang zuhurnya Pak. Kalau qabliyah subuh banyak orang bisa, ba'diyah maghrib dan isya banyak orang bisa. Untuk zuhur susahnya minta ampun. Kenapa? Karena banyak kesibukan. Ya. Belum mikirin makan, lapar, belum mikirin kerjaan, belum lagi dan yang lainnya. Ya. Nah ini ya ikhwatul Islam, azan ya Allah ya. Boleh tidak mengqadha salat zuhur yang terluput? Boleh. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah sholat 2 rakaat setelah asar. Ketika ditanya, sholat apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini sholat ba'diyah duhur. Aku tidak sempat melakukannya karena banyak tamu yang datang. Lihat, Nabi SAW tidak sempat melakukan qobliyah ba'diyah duhur karena banyak tamu. Karena melayani tamu hukumnya wajib tidak Pak? Wajib. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang apa? Yang sunnah. Maka dari itu kalau antum kedatangan tamu, jangan sibuk sholat sunnah, tamunya dicuekin. Ya, nah itu. Sholat ba'diyah maghrib. Nah, sholat sunnah maghrib. Adapun sholat sunnah maghrib, ini ada qobliyah dan ada ba'diyah. Namun sudah kita sebutkan bahwa qobliyah maghrib itu ghairu muakkadah, tidak ditekankan. Beda dengan ba'diyah maghrib, yaitu 2 rakaat. Ya. Dan Nabi SAW terkadang menyibukkan sholat setelah ba'diyah maghrib untuk sholat terus sampai isya. Ya. Disebutkan dalam satu riwayat Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah melihat Rasulullah SAW sholat terus menerus sampai dari ba'da maghrib sampai isya. Anas bin Malik ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat, Allah mengatakan, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka dahulu di dunia sedikit tidurnya di waktu malam. Kata Anas, maksudnya sedikit tidurnya antara maghrib dan isya. Mereka habiskan waktunya untuk sholat. Ya. Dan Pak, sholat sunnah antara maghrib dan isya ini banyak ditinggalkan oleh kita. Kalau di Indonesia terkenalnya sholat antara maghrib dan isya itu dengan istilah sholat awabin, yaitu 6 rakaat. Namun perlu diketahui Pak, bahwa sholat awabin 6 rakaat itu hadisnya dhaif. Yang sahih itu tanpa ada batasan jumlah. Ya. Nah itu. Sholat sunnah isya. Sholat sunnah isya. Ada nggak qobliyah isya? Qobliyah isya ada nggak? Nggak ada. Tapi adanya sholat antara adzan dan iqamah. Karena Nabi SAW menganjurkan untuk sholat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Ya. Saya terkadang melihat sebagian ikhwah antara adzan dan iqamah itu Pak, mereka lebih menyibukkan berdoa daripada sholat. Dengan alasan katanya karena antara adzan dan iqamah itu waktu mustajab. Saya katakan, kalau antum berdoa di saat sujud, itu kan bertemu 2 waktu mustajab. Ya tidak? Doa saat sujud mustajab tidak Pak? Mustajab. Antara adzan dan qomat mustajab tidak? Mustajab. Kalau bertemu 2 waktu yang mustajab, lebih kuat atau 1 waktu? 1 waktu dong. 2 waktu dong. Maka dari itu ya, lebih baik antum sibukkan sholat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Karena di situ kita berzikir, di situ kita baca Al-Quran, di situ kita bisa berdoa, Masya Allah. Sudah begitu terkumpul padanya 2 waktu mustajab lagi. Masya Allah. Ya. Nah ini, ikhwata Islam, azan ya Allah wa yakum. Ini sholat sunnah rawatib.
Jadi sholat sunnah rawatib itu apa tadi? Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Kemudian Pak, ada satu riwayat pas sholat sunnah isya, ba'diyah belum ya? Ba'diyah isya itu 2 rakaat yang ditekankan. Yang ditekankan, yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, yang dijaga oleh Nabi SAW itu 2 rakaat setelah isya. Namun boleh sekali-kali ba'diyah setelah sholat isya, sholat 4 rakaat. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menceritakan bahwa beliau menginap di rumahnya bibi beliau, Maimunah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya, Rasulullah pulang dari sholat isya, maka beliau sholat setelah isya 4 rakaat. Kemudian beliau pun tidur. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, demikian pula Muawiyah dan beberapa sahabat yang lain adanya anjuran sholat setelah isya 4 rakaat. Maka dari itu sholat isya yang sangat ditekankan itu 2 rakaat. Namun kalau kita mau 4 rakaat lebih bagus. Ya. Nah ini yang Islam azani Allah wa yakum, ya, yang berhubungan dengan sholat sunnah rawatib. Baik. Sekarang kita masuk ke sholat sunnah yang lain yang sangat ditekankan dan Rasulullah berusaha untuk menjaganya. Apa itu? Sholat witir. Sholat apa? Witir. Apa hukum sholat witir? Apa hukumnya Pak? Terjadi ikhtilaf para ulama. Menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sholat witir hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Dalilnya hadis bahwa Nabi bersabda, "Malam yutir walaysa minna." Siapa yang tidak sholat witir, ia bukan dari golongan kami. Tapi hadisnya dhaif. Ya. Di antaranya hadis Abu Ayyub, Nabi bersabda, "Al-witru haqqun." Witir itu hak. Ya. Namun hadis ini mauquf dari perkataan Abu Ayyub, bukan dari sabda Rasulullah SAW. Di antara dalilnya juga Rasul bersabda, sesungguhnya Allah menambahkan untuk kalian 1 sholat, itu sholat witir. Maka lakukanlah antara isya dan sholat fajar. Nabi mengatakan Allah menambahkan 1 sholat. Berarti itu hukumnya apa? Wajib. Namun dijawab oleh jumhur, hadis itu sahih. Tapi ada hadis lain yang Rasulullah menyebutkan Allah menambahkan untuk kalian sebuah sholat, ya. Dan itu lebih baik untuk kalian daripada dunia dan seisinya, yaitu sholat qobliyah subuh. Lihat, Nabi mengatakan Allah menambahkan untuk kalian apa? Sholat. Tapi apakah qobliyah subuh itu wajib? Sehingga lafaz seperti itu tidak sharih menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Ya. Pendapat jumhur mengatakan witir itu sunnah yang sangat ditekankan. Pendapat jumhur mengatakan bahwa witir itu salat sunnah, ya, yang sangat ditekankan. Dalilnya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, baik ketika safar maupun tidak safar. Bayangkan, Nabi selalu menjaganya. Sementara pendapat yang ketiga, dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa witir itu wajib bagi orang yang sholat tahajud. Witir itu wajib bagi siapa Pak? Bagi orang yang sholat tahajud. Dalilnya hadis bahwa Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir sholat malam kalian itu sholat witir. Nabi mengatakan jadikan akhir sholat malam kalian itu sholat apa? Witir. Berarti itu menunjukkan bahwasannya orang yang sholat tahajud wajib sholat witir. Ya. Nah, jadi masalah begini, Ustadz, saya setelah sholat isya sebelum tidur saya udah witir. Udah gitu bangun jam 3. Bangun jam berapa? Jam 3. Apa perlu diakhiri dengan witir lagi? Karena kan hadisnya disebutkan tadi, jadikanlah akhir sholat kalian itu sholat apa? Witir. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, Pak. Pendapat pertama, ya, pendapat sebagian Syafi'iyah, yaitu hendaklah dia menggenapkan dengan 1 rakaat. Misal, antum sebelum tidur witir 3 rakaat.
Nah pas jam 3 antum bangun, antum sholat 1 rakaat untuk menggenapkan yang witir tadi. Lalu kemudian antum sholat lagi dan antum akhiri lagi dengan witir. Iya. Sebagian ulama lagi berpendapat tidak usah. Cukup antum sholat tahajud aja tanpa witir. Nah, alasan mereka yang pertama mengatakan disempurnakan dulu, alasannya apa? Hah? Alasannya Nabi mengatakan jadikan akhir sholat malam kalian witir. Berarti witir itu harus di mana? Di akhir. Menurut mereka setelah witir tidak perlu ada sholat lagi. Sementara Syekhul Islam Taimiyah berpendapat kalau sudah witir sebelum tidur lalu kita tahajud maka tidak perlu witir lagi. Kenapa? Yang pertama hadis la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua hadis Aisyah bahwa Nabi SAW pernah witir 7 rakaat. Setelah itu beliau salat 2 rakaat. Ya, sehingga itu menunjukkan boleh. Dan pendapat yang kedua saya condong kepadanya. Allahu a'lam. Paham nggak Pak sampai sini? Hah? Paham insyaallah? Oke. Jadi salat witir yang sunnah hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Saya lebih condong mengatakan wajib bagi mereka yang salat tahajud. Iya. Waktu salat witir. Waktu salat witir itu dari semenjak setelah salat Isya sampai terbit fajar. Nah, kalau sudah terbit fajar, kita belum sempat salat witir. Jadi semua ulama sepakat bahwa waktu salat witir itu kapan? Dari ba'da Isya sampai terbit fajar shadiq, yaitu yang merupakan waktu salat subuh. Bagaimana kalau ternyata subuh sudah masuk sementara kita belum sempat salat witir? Paham tidak, Pak? Ya. Nah, ini jadi 5 pendapat. Ya, jadi 5 pendapat ulama, Pak. Pendapat yang pertama, tidak boleh melakukan witir lagi. Ya. Ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Dalilnya, karena Nabi mengatakan laksanakan salat witir antara setelah Isya sampai terbit fajar. Berarti kalau sudah terbit fajar tidak boleh lagi kata mereka. Ya. Pendapat yang kedua, boleh salat witir kalau sudah terbit fajar, selama ia belum salat subuh. Selama ia belum apa? Salat subuh. Ya. Dan ini mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Berarti ini pendapat jumhur. Pendapat apa? Jumhur ulama. Dalilnya adanya perbuatan para sahabat yang mereka witir setelah masuk waktu fajar. Sedangkan perbuatan sahabat yang tidak ada penyelisihan dari sahabat yang lain itu hujah. Ya. Jadi kalau misalnya ada para sahabat yang melakukan suatu perbuatan, tapi ternyata tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka ini seakan-akan para sahabat sepakat bahwa itu boleh, gitu loh, Pak. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Yang rajih yang mana? Hah? Yang rajih. Kalau kita melihat kepada hadis, Nabi SAW memberikan batasan. Witir itu antara setelah Isya sampai terbit apa? Fajar. Nabi SAW memberikan batasan. Tapi kalau misalnya kita tidak sempat untuk melakukan, boleh nggak kita qadha? Maka kita katakan boleh diqadha, nggak masalah. Bukankah Nabi SAW pernah mengqadha salat tahajud? Nabi SAW pernah mengqadha di waktu duha. Karena suatu ketika Nabi SAW tidak bisa salat tahajud karena sakit. Maka Nabi SAW qadha di waktu duha 12 rakaat. Ya. Nanti kita akan bahas itu pada salat tahajud. Yang jelas, Pak, bahwasannya salat witir itu ya waktu asalnya antara setelah salat Isya sampai terbit fajar. Namun jumhur ulama mengatakan sampai waktunya sampai salat subuh. Ya, karena adanya perbuatan para sahabat yang melakukan hal seperti itu. Allahu a'lam. Baik. Waktu witir yang paling utama kapan? Waktu witir yang paling utama yaitu di akhir malam.
Waktu witir yang paling utama yaitu apa? Di akhir malam. Dasarnya hadis Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa minkum alla yastayqidha min akhiril lail, falyutir min awalihi wal yarqud, wa man tami'a minkum an yastayqidh min akhiril lail, falyutir min akhirihi, fa inna salata akhiril laili mahdhurah wa fadhalika afdal." Ya. Kata Rasulullah, siapa yang merasa tidak mampu untuk bangun di akhir malam, takut nggak bisa bangun di akhir malam, hendaklah witir di awal malam, kata Rasulullah. Dan siapa yang merasa mampu untuk bangun di akhir malam, maka hendaklah ia sholat witir di akhir malam. Karena kata beliau, sholat witir di akhir malam itu disaksikan dan itu lebih utama. Lihat, Nabi mengatakan bahwa sholat witir di akhir malam itu lebih utama, Pak. Ya. Namun bagi orang yang tidak mampu untuk sholat witir di akhir malam, karena misalnya shift 3, misalnya karena sakit atau karena tidur kelelahan atau yang lainnya, atau tidurnya kemalaman karena ada suatu permasalahan yang perlu diselesaikan dan yang lainnya, maka pada waktu itu yang lebih baik buat dia sholat sebelum tidur. Makanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah. Apa wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah? Jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu sibuk belajar hadis, Pak. Sibuk murojaah hafalan hadis. Karena beliau sibuk belajar hadis sehingga malam tidurnya kemalaman terus. Maka khusus bagi orang yang seperti Abu Hurairah sibuk kayak gini, maka yang paling utama mendingan dia witir sebelum apa? Tidur. Tapi kalau antum bisa tidur di awal malam dan bisa bangun di akhir malam, maka yang paling utama witir itu di akhir malam. Ya. Itu dari Muslim hadisnya. Disebutkan dalam hadis Aisyah, min kullil lail qad autara Rasulullah SAW. Di setiap bagian waktu malam Rasulullah telah melakukan witir. Di awal, di tengah, dan di akhir. Fantaha witruhu ila sahar. Dan di akhir hayat Rasulullah, beliau witirnya selalu di akhir malam. Ya. Sekarang kita bahas jumlah salat witir. Witir boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Witir boleh berapa? 1, boleh 3, boleh 5, terus 7, boleh 9. 1 rakaat dalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha. Apabila salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, shalla wahidah, hendaklah ia salat 1 rakaat. Fa autarat lahu ma qad shalla, di mana ia menutup salat malamnya dengan witir. Artinya Bapak misalnya bangunnya jam 3:30. Bapak tahajud enggak kerasa ternyata udah 4:30. Waduh, takut keburu masuk subuh, maka cukup witir 1 rakaat. Ya. Cukup witir 1 rakaat. Boleh enggak Ustadz, saya semalam suntuk witir cuma 1 rakaat? Enggak tahajud, tapi cuma 1 rakaat witir aja. Boleh? Boleh. Utsman bin Affan pernah sholat semalam suntuk 1 rakaat. Witir 1 rakaat tapi khatam Quran. Ya, 1 rakaat boleh, nggak masalah. Ya, saya mau sholat 1 rakaat aja tapi 10 juz misalnya, nggak masalah, sambil murojaah. Ya, pertama buat para penghafal Quran, antum mulai jam 12 malam mulai sholat 1 rakaat berdiri terus sampai jam 4 subuh. Silakan aja kalau kuat. Ya, kalau kuat. Kalau nggak kuat jangan. Karena kalau nggak kuat besok-besok kapok, Pak. Yang kedua, witir 3 rakaat. 3 rakaat ini ada 2 cara, 2 sifat. Yang pertama, 3 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam.
Ini cara yang pertama. Dan ini pendapat yang dipilih oleh jumhur. Itu witir 3 rakaat dengan 2 kali apa? Salam. Dasarnya riwayat Bukhari dan Malik dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW, bahwasanya Ibnu Umar mengucapkan salam di setiap 2 rakaat dan witir. Dan ia memerintahkan sampai ia memerintahkan sebagian hajatnya. Dan dalam satu riwayat yang marfu, ya, dikeluarkan Imam Ahmad, Tahawi, Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih dengan jalan-jalannya, disebutkan karena Rasulullah SAW yafsilu syaf'a wal witra bitaslimin yusmi'una, adalah Rasulullah SAW menjeda genap dengan witir, dengan ganjil, dengan salam yang diperdengarkan kepada kami. Berarti 3 rakaat ini genap dan ganjil, di mana Nabi SAW memisah atau memisah antara genap dan ganjil dengan salam. Ya. Dan juga dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW membaca di 2 rakaat witir yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Dan beliau membaca di witir yang satu lagi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lihat, Aisyah mengatakan di 2 rakaat pertama. Kemudian rakaat terakhir. Berarti Nabi memisahkan tidak? Memisahkan. Ya. Ini cara yang pertama, Pak. Cara yang kedua yaitu 3 rakaat dengan sekali salam di akhirnya, 1 tahiyat saja. Dasarnya hadis Aisyah bahwa Aisyah ketika mensifati witir Nabi yang 3 rakaat, Aisyah berkata, "Kana yutir bisalas, la yaq'ud illa fi akhirihinna." Adalah Rasulullah SAW witir 3 rakaat, tidak duduk kecuali di akhirnya. Berarti dua-duanya boleh tidak? Dua-duanya boleh, Pak. Nah, yang menjadi perselisihan itu mana yang lebih utama? Yang lebih utama 2, 1 atau 3 langsung? Sebab jumhur ulama mengatakan yang lebih utama 2, 1. Kenapa? Karena adanya hadis yang melarang. Melarang apa? Menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Nabi bersabda, la tusyabbihuhu bi sholatil maghrib. Jangan kamu serupakan witir dengan sholat maghrib. Dan 2 salam itu, 2, 1 itu lebih jauh dari menyerupai maghrib dibandingkan dengan 3 langsung salam di akhirnya. Ya. Allahu a'lam. Nah, itu ya akhwal Islam, azan ya Allah ya. Apa yang disunahkan dibaca di sholat witir 3 rakaat? Rakaat yang pertama membaca apa? Sabbihis marabbikal a'la. Rakaat yang kedua membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad. Tapi dalam riwayat yang lain di rakaat ketiga Nabi membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dua-duanya boleh. Baik, sekarang witir 5 rakaat. Maka untuk 5 rakaat, Pak, salam dan tahiyatnya hanya 1, yaitu di akhir saja. Dalilnya hadis Aisyah, ya, dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'ah, yutiru min dzalika bi khamsin, la yajlisu illa fi akhiriha." Adalah Rasulullah SAW sholat malam 13 rakaat. Beliau witir 5 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Lihat, Pak, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan apa? Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dalam riwayat Abu Daud ini Aisyah mengatakan apa? Rasulullah sholat 13 rakaat. Terus gimana? Ya, kita katakan ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, yang dimaksud 11 rakaat itu kebanyakan sholat Nabi begitu. Atau jawaban yang kedua, ya, bahwa 2 rakaat pertama itu disebut dengan sholat pembuka, Pak. Karena disebutkan dalam satu riwayat, Nabi biasanya membuka sholat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Baru kemudian beliau memulai sholat tahajudnya. Allahu a'lam. Baik, ya akal Islam. Jadi 5 rakaat caranya gimana? Hah? 5 rakaat caranya gimana? Hah? 2 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat.
2 rakaat, 1 rakaat. Nah, melamun nih. Witir 5 rakaat itu sekaligus dengan sekali salam di akhirnya. Ya. Ini ada yang matanya melihat tapi pikirannya entah kemana. Benar. Ya. Matanya melihat ke saya, pikirannya ya ke makanan entah kemana gitu. Makanya saya bisa melihat pandangan seperti itu. Bisa saya tanya. Ada juga Pak yang tidur tapi pas ditanya bisa ngejawab. Anjib ini. Ya. Rupanya dia cuma merem doang tapi telinganya apa? Mendengar. Tapi yang ini juga bakalan ditanya sama saya. Ya. Sekarang witir 7 atau 9. Adapun 7 caranya dengan 2 tahiyat. Tahiyat awal di rakaat ke-6 dan tidak salam. Ya, untuk witir 7 rakaat caranya dengan 2 tahiyat. Tahiyat pertama di rakaat yang keberapa? Ke-6 dan tidak salam, langsung bangkit. Lalu tahiyat kedua di rakaat yang ke-7 dan baru salam. Boleh kalau 9 rakaat witir ya. Juga sama dengan 7 tadi. Itu dengan 2 tahiyat. Tahiyat awal di rakaat ke-8 dan tidak salam. Langsung bangkit, kemudian tahiyat akhir di rakaat yang ke-9 baru salam. Nah, ya. Dalilnya yang 7 dan 9 ini itu hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Kunna nu'iddu lahu siwakahu." Kami dahulu mempersiapkan siwak untuk Rasulullah. Ini menunjukkan Pak, seorang istri itu hendaknya mempersiapkan sikat giginya buat suami. Karena terkadang suaminya pergi sholat subuh aja lupa siwakan. Akhirnya apa? Mulutnya bau. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mempersiapkan siwaknya untuk Rasulullah, bayangkan. Dan semua keperluan untuk sholat tahajudnya. Maka istri yang baik seperti itu, persiapkan semuanya. Ya, sikat giginya, odolnya, obengnya, pakai obeng lagi, apa gitu ya, buat sholat tahajud. Ya. Kita lanjutkan Pak. Lalu beliau pun bangun di waktu malam, beliau pun bersiwak dan berwudu, dan beliau sholat 9 rakaat, dan beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Lalu beliau mengingat Allah, memuji dan berdoa kepada maksudnya tahiyat. Kemudian beliau bangkit dan tidak salam. Kemudian beliau berdiri di rakaat ke-9. Lalu beliau duduk terakhir. Lalu beliau mengingat Allah, memuji, maksudnya tahiyat dan berdoa. Kemudian beliau pun mengucapkan salam yang beliau perdengarkan. Kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat setelahnya. Jadi kalau antum salat witir 9 rakaat, disunahkan setelahnya salat 2 rakaat. Kalau antum salat witir 7 rakaat, juga disunahkan salat 2 rakaat setelahnya. Berdasarkan hadis Aisyah juga. Ya. Di mana dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha mensifati hadis ya, kata beliau, falamma asanna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi telah tua, wa akhadal laham dan gemuk, au taro bisab'in, beliau witir 7 rakaat saja. Wa sana'a fi raka'atain mithla sani'il awwal, di mana beliau melakukan seperti yang 9 tadi, berarti beliau duduk di rakaat yang keberapa? Ke-6. Kemudian bangkit, kemudian tahiyat di rakaat yang ke-7. Lalu beliau salat 2 rakaat. Ya. Kalau beliau sholat 2 rakaat. Ya. Berarti Pak, sholat tahajud itu bermacam-macam tidak? Nah, boleh sholat tahajud nanti pembahas. Kita sedang sholat witir dulu, sholat tahajud nanti dulu, Pak. Ya, witir dulu ini. Baik ya akhi, sekarang pembahasan kunut witir. Kunut witir dianjurkan, Pak. Ya. Namun apakah terus-menerus? Tidak, yang lebih baik terkadang. Dasarnya hadis Al-Hasan bin Ali. Bahwa Al-Hasan bin Ali berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr." Rasulullah mengajarkan aku kalimat
doa yang aku baca di kunut witir. Ingat Pak, di kunut apa ini? Witir. Apa isinya? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi ini di kunut apa? Bukan di kunut subuh. Ya. Bukan di kunut subuh, Pak. Tapi kan kebanyakan di kita kan bacanya di kunut apa? Subuh. Padahal itu untuk kunut apa? Witir. Ya. Nah ini hafal Islam, azani Allah wa yakum. Dan dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, Rasulullah SAW kunut witir itu sebelum ruku. Ya. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Namun kunut witir bolehkah setelah ruku? Maka ya akhwal Islam, kunut witir itu sebetulnya boleh dua-duanya. Boleh sebelum ruku dan boleh setelah apa? Ruku. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, jilid 2 halaman 569, maaf. Wa majmu'u ma ja'a an Anas min dzalik annal qunuta li hajatin ba'da ruku' la khilafa anhu fi dzalik. Yang berasal dari Anas bin Malik bahwa kunut nazilah itu setelah ruku'. Berarti di waktu ini tidak. Wa amma li ghairil hajah, adapun untuk kunut bukan nazilah, was sahih anhu annahu qabla ruku', maka itu sebelum ruku'. Ya. Nah itu. Jadi yang sahih dari hadis Anas khusus untuk kunut nazilah itu setelah apa? Ruku. Selain kunut nazilah sebelum apa? Ruku. Maka dari itu yang dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, Nabi kunut witirnya sebelum ruku. Dan ini yang lebih utama. Ya. Saya pernah Pak kunut witir sebelum ruku. Kemudian setelah kunut ruku, apa yang terjadi coba? Hah? Orang pada ingatnya kayak yang namanya kunut itu, hah? Sujud langsung. Sebagian ada yang langsung sujud, lupa. Karena nggak biasa, ya. Nah itu yang akan Islam. Baik. Dan ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa di bulan Ramadan para sahabat memulai kunut witir itu dari 15 terakhir. Namun yang rajih boleh dari awal. Ya, tapi kalau kita mengikuti riwayat yang menyebutkan bahwa dimulai dari 15 terakhir, dan itu perbuatan para sahabat. Allahu a'lam. Dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari ayahnya yang berkata adalah Abdullah bin Mas'ud tidak kunut di salat manapun juga kecuali di witir itu sebelum ruku. Ya. Baik, bagaimana cara kunut witir? Yang pertama Pak, disunahkan mengucapkan doa-doa dalam kunut witir, terutama yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang disebutkan dalam hadis tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut witir mengucapkan apa? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, sampai akhirnya. Juga disebutkan dalam satu riwayat Abu Daud, Nabi mengucapkan doa yang lain. Ya. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud. Ya, wa ilaika nas'a wa nahfid. Narju thawabaka wa nakhafu iqabak. Inna 'adzabaka lil kafirina mulhiq. Itu yang saya ingat. Ya. Dan boleh juga ditambah doa dari kita sendiri, boleh, tapi ingat jangan panjang-panjang sampai 1 jam. Kunut witir 1 jam. Loh, di Mekah kunut witir 1 jam loh. Kita katakan tidak sesuai sunnah. Bahkan para ulama di Mekah sendiri mengingkari itu, Pak. Syekh bin Baz mengingkari, Syekh Utsaimin mengingkari, banyak ulama yang mengingkari itu. Iya. Itu. Boleh tidak doa kunut itu dinyanyikan seperti baca Quran? Jawabnya tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula para tabiut tabiin. Ya. Bahkan kata Ibnu Humam, la ara tahriran nagham fi du'a. Aku tidak berpendapat ya untuk
dinyanyikan dalam doa seperti yang dilakukan oleh para qori di zaman ini, kata Ibnu Humam. Jadi doa biasa aja. Kemudian disunahkan mengangkat dua tangan, Pak, ketika kunut witir. Ini berdasarkan hadis Anas, ya, mengenai tentang kunut Nabi SAW, kunut nazilah, bahwa Nabi SAW mengangkat dua tangannya. Demikian pula hadis Abu Rafi', ia berkata, aku salat di belakang Umar bin Khattab, maka beliau kunut setelah ruku' dan mengangkat dua tangannya dan mengeraskan dengannya doa. Ya. Kemudian tidak disyariatkan mengusap wajah setelah kunut atau mengusap dua dada, karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Kata Imam Al-Baihaqi, fa amma mashul yadaini bil wajhi indal faraq min ad-du'a falastu ahfadhu min an ahadin minas salaf fi du'ail qunut. Adapun mengusap dua tangan ke wajah setelah selesai berdoa, maka tidak ada satupun salaf yang melakukan itu. Ya, dan hadis tentang itu juga tidak sahih. Ya. Kemudian Pak, setelah selesai sholat witir, disyariatkan membaca doa, membaca zikir dan doa. Zikir setelah sholat witir disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Fa'idha sallama, apabila beliau telah selesai salam salat witir, maka Rasulullah mengucapkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Jadi zikir setelah salat witir apa? Subhanal Malikil Quddus berapa? 3 kali. Dan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi mengucapkan doa ini di akhir witir. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika, rawahu Abu Dawud. Nah, ini yang Nabi baca juga. Ya. Baik. Kalau kita tidak sempat witir di malam, maka disunahkan diqadha di waktu duha. Ya. Ini berdasarkan riwayat Tirmidzi dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nama 'anil witri aw nasiyahu", siapa yang tertidur dari salat witir atau lupa, falyusalli idza asbah, hendaklah ia lakukan ketika telah pagi. Au dzakarahu, atau lakukan di saat ia ingat. Misal, antum lupa salat witir, baru ingat jam 9 pagi, langsung salat witir. Ya. Bagaimana caranya mengqadha salat witir di waktu siang itu dengan genap? Berdasarkan satu riwayat, Aisyah adalah Rasulullah SAW pernah tertidur di waktu malam, nggak sholat tahajud gara-gara sakit. Maka di waktu siangnya beliau sholat 12 rakaat. Jadi beliau mengqadha dengan jumlah berapa? 12 rakaat. Maka kalau misalnya antum biasa witir 5 rakaat, setiap malam witirnya 5 rakaat, maka antum ingin mengqadha di waktu siang, berapa berarti? 6 rakaat. Ya. Ya. Dan yang paling bagus Pak, mengqadha itu segera sebelum zuhur masuk. Karena disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Siapa yang tertidur dari hizibnya, itu kebiasaan salatnya tersebut, ya. Maka lalu ia membacanya antara salat fajar dan salat apa? Zuhur, maka seakan-akan ia membacanya di waktu malam. Ya. Nah ini. Jadi ini akhir salat witir. Dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan salat witir. Apa kata Imam Ahmad? Dzaka rajulun su, itu orang buruk. Ya. Itu menunjukkan bahwa orang yang suka meninggalkan salat witir itu buruk, Pak. Makanya kita berusaha jangan sampai lupa dari salat apa? Terutama para penghafal Quran. Rasulullah sangat menekankan sekali. Rasulullah bersabda, "Autiru ya ahlal Quran." Witirlah wahai para ahli Quran. Kalau penghafal Quran nggak suka salat witir, jelek banget. Iya. Maka para penghafal Quran terutama di sini banyak para penghafal Quran yang sekarang sekolah di Syatibi. Jangan tinggalkan salat witir. Sangat tidak bagus. Ya, karena Nabi sangat menekankan terutama khusus untuk para ahlul Quran. Ya, witir wahai para ahli Quran.